Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anus Duyantoro, mahasiswa semester 2 dari jurusan Sains Data. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tugas 2 dari struktur data, yang dimana pada soal nomor 1 adalah buatkan koding pengurutan dari terbesar hingga terkecil dengan nilai random yang bisa kita generate sendiri. Maaf, tadi ada load error. Kemudian urutkan dengan menggunakan algoritma merge sort, gitu kan. Kemudian kita buat analisa kinerja algoritma yang nanti akan kita bahas pada akhir dari video ini. Yang pertama adalah membuat coding merge sort, gitu kan, menguratkan data dari terbesar ke terkecil. Pertama, saya ingat bahwa merge sort adalah algoritma berbasis perbandingan yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Untuk mengurutkan secara descending, saya perlu memodifikasi bagian perbandingan di dalamnya, yang dimana yang saya modifikasi ini adalah dari panduan yang diberikan, gitu kan. Jika saya mengganti, karena yang sebelumnya menggunakan seperti ini, ya, operatornya menjadi ini adalah operator ascending, kemudian kita rubah menjadi operator descending. Dan kita karena di panduannya ini sudah terdapat codingan untuk mengurutkan nilai-nilai tersebut. Ini di mana ini adalah untuk ascending, kode ascending, kan? Maka nanti ini adalah poin yang penting diperhatikan adalah yang ini, ada bagian operator ini, karena yang diminta adalah pengurutan dari data terbesar hingga terkecil. Maka kita perlu membalik ini operator ini. Untuk codingannya saya sudah membuat angka-angka ini dan mengimplementasikan codingannya. Kemudian juga saya sudah mengenerate angkanya. Kemudian kita akan coba run untuk codingannya. Sini codingnya cukup lama ini untuk generate-nya. Yang ini juga nanti. Nah, ini sudah terlihat hasil dari array awalnya. Urutannya seperti ini, sama ya. Kemudian untuk output dari descendingnya akan menjadi seperti ini, sudah sesuai. Kemudian adalah soal yang kedua, diminta adalah pengurutan data dari terbesar hingga terkecil dari nilai-nilai berikut ini, nilai-nilai yang random, kita bisa menentukan sendiri, gitu kan. Dan kita juga menggunakan algoritma counting sort. Kemudian kita analisa kinerja dari algoritma tersebut. Dan saya sudah membuat catatan untuk counting sort, digunakan untuk data dengan rentang kecil dalam comparison. Contoh di panduan menggunakan char. Tapi untuk integer perlu menyesuaikan. Maksudnya menggunakan char ini adalah menggunakan karakter, di mana karakter yang terdapat dari panduan ini adalah karakter E, F, G, K, gitu kan. Maka kita perlu mengubah beberapa codingan, terutama mengubah loop yang mengisi array output dari belakang ke depan. Contohnya di counting sort untuk karakter, array output diisi dari indeks count, range, i, mengurangi count untuk descending. Mungkin perlu mengubah loop dari nilai maksimum ke minimum, gitu kan. Maka output dari codingnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian di sini saya menggunakan integer atau angka, gitu kan, karena kalau yang dicontoh tadi menggunakan karakter, itu F dan lain sebagainya. Kemudian kita untuk running kodenya, array awalnya adalah 529156 sesuai dengan yang kita inputkan.
dan sistem outputnya adalah 96521. Nah, ini udah terurut secara descending dari nilai yang terbesar hingga terkecil seperti yang diminta. Kemudian untuk analisa kinerja, merge ini memiliki kompleksitas di n log n ini dalam semua kasus. Kalau counting sort itu n plus k, di mana k adalah rentang nilai. Namun counting sort ini kurang efisien jika nilai yang dicari ini cukup besar gitu kan, dan cukup banyak gitu. Maka dia akan mengalami kurang efisien lah kalau analisa dari saya. Tapi kalau untuk yang merge sort ini, menurut saya kekurangannya adalah di kompleksitas codingan ini, gitu kan. Apalagi kalau masih terdapat beberapa contohnya seperti saya, gitu kan, yang masih cukup awam untuk codingan ini, memahami codingan ini cukup sulit, gitu kan, dimana saya harus mempelajari dari panduan praktikum ini, kemudian saya apalagi untuk men-spot on operator yang seperti ini, gitu kan. Pada percobaan pertama mungkin saya mengalami kegagalan karena minusnya saya pada operator ini, kurang memperhatikan pada operator ini. Baik, sekian penjelasan dari tugas 2 untuk struktur data ini. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.